Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Anggita Rahmadani dengan NIM B1B1222028 berasal dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan menerangkan materi dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Di video kali ini terdapat judul materi yaitu tipe pajak dan dampak pemungutannya. Baiklah, di dalam video kali ini akan saya sajikan beberapa materi. Pada pembahasan materi kali ini terdapat 5 materi. Langsung saja, yang pertama ada materi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Materi kedua ada pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Materi ketiga yaitu pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Materi keempat yaitu dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Materi yang kelima yaitu kesejahteraan yang hilang karena pajak. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak langsung ditinjau dari segi tata usaha negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KOHIR dan pengenaannya dilakukan secara berkala. Misalnya, setiap tahun dikenakan pada waktu-waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung adalah yang pertama pajak pendapatan, yang kedua pajak kekayaan, yang ketiga pajak perseorangan, yang keempat pajak rumah tangga, selanjutnya verponding, yang selanjutnya pajak dividen, yang selanjutnya IPO, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak tidak langsung menurut interpretasi tata usaha negara adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea cukai, bea masuk, bea materi, bea balik nama kendaraan. Jadi, yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan masyarakat atau upah dan gaji sewa, bunga dan laba. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli atau pembayaran barang-barang dan jasa. Selanjutnya, kita memasuki materi yang kedua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Di Indonesia, penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri berasal dari pajak, dan penerimaan rutin yang berasal dari pajak merupakan penerimaan yang cukup besar. Penerimaan negara terutama berasal dari pajak tidak langsung baru kemudian beralih ke pajak langsung. Penerimaan negara-negara berkembang yang berasal dari pajak sebagian besar adalah dari pajak tidak langsung. Sebaliknya, bagi negara-negara yang sudah maju, penerimaan pemerintah atau penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagian besar berasal dari pajak langsung. Dari uraian tadi, tampak bahwa peranan pajak langsung menjadi semakin penting, tetapi tidak berarti bahwa pajak langsung menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Sudah menjadi gejala umum bahwa suatu perekonomian yang semakin baik dengan sistem administrasi perpajakannya juga menjadi semakin baik. Selanjutnya, kita masuk kepada kelebihan pajak tidak langsung. Yang pertama, biaya pemungutan daerah. Yang kedua, untuk anggaran pendapatan negara dikatakan hasilnya lebih stabil jika dibandingkan dengan hasil dari pemungutan pajak langsung. Yang ketiga, orang yang penghasilannya kecil dan sukar untuk dikenai pajak pendapatan dapat diikutsertakan dalam pengumpulan dana yang dikehendaki oleh pemerintah. Yang keempat, teknik pemungutannya sederhana sehingga tidak menyulitkan administrasi pajak.
Yang kelima, pajak tidak langsung sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagai salah satu alat pengukur dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan cepat dan relatif mudah. Selanjutnya, kekurangan pajak tidak langsung. Yang pertama, sebagai alat untuk mendorong peningkatan produksi. Yang kedua, sebagai pihak konsumen, kadang tidak dapat dijalankan secara baik dalam arti bahwa yang dimiliki beban pajak adalah bukan Destria. Jadi di sini yang memikul beban pajak adalah produsen bahan mentah atau bahan pembantu dan bukan konsumen yang sebenarnya. Yang ketiga, kurang memenuhi rasa keadilan karena tarifnya bersifat regresif dan tidak progresif, di mana orang yang penghasilannya rendah dikenai pembayaran pajak yang sama besarnya dengan mereka yang berpenghasilan tinggi. Langsung saja kita masuki materi yang selanjutnya, yaitu pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Beban pajak penghasilan itu akan dapat didistribusikan sebagai besar barang-barang konsumsi. Sedangkan dalam hal pajak penjualan, tenaga beli akan berkurang dalam hubungannya dengan satu jenis barang yang dikenakan pajak penjualan tersebut, sehingga konsumen akan mengandalkan penyesuaian di sekitar harga barang yang lebih tinggi untuk barang tertentu itu. Apalagi kalau barang yang dikenai pajak penjualan itu adalah barang yang sangat dominan dalam daftar konsumsi konsumen, seperti untuk beras sebagai bahan makan pokok keluarga berpenghasilan rendah, maka konsumen akan lebih merasakan beban akibat pajak tersebut. Misalkan harga beras naik karena adanya pajak penjualan terhadap beras, karena beras masih merupakan bagian pengeluaran yang besar dan dalam anggaran belanja rumah tangga, yakni 33% dari pengeluaran total rumah tangga pada tahun 1970-an. Maka kenaikan harga beras akan sangat terasa sebagai beban bagi konsumen dan akan mendorong konsumen mengurangi konsumsi beras dan menggantikannya dengan bahan makan pokok yang lain. Tetapi apabila pendapatan konsumen turun karena pajak penghasilan, maka konsumen itu tidak harus mengurangi konsumsi berasnya, tetapi mendistribusikan beban ini dalam bentuk penurunan konsumsi atas berbagai macam barang yang ada dalam daftar konsumsinya. Selanjutnya, dampak pajak. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Yang pertama, pada pasar persaingan sempurna. Yang pertama, ada pajak lumsum. Bagaimana kalau pajak itu bersifat lumsum? Artinya tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya barang yang dijual atau dihasilkan. Misalnya pada pajak lumsum itu sebesar 20 US dollar. Yang kedua, pajak penjualan per unit. Kalau pasar yang menjadi objek pajak itu merupakan pasar persaingan sempurna, maka masing-masing penjual atau produsen tidak akan dapat menaikkan harga barangnya atau menggeser beban pajak secara sendiri-sendiri. Yang kedua, pada pasar monopoli terdapat dua, yaitu pertama pajak lumsum dan yang kedua ada pajak spesifik. Baiklah, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu kesejahteraan yang hilang karena pajak. Perbedaan dapat dilihat secara jelas dengan contoh, misalnya suatu pajak penjualan atau PPN dikenakan pada penjualan mesin cuci, tetapi pajak dikenakan sedemikian tinggi sehingga harga mesin cuci menjadi lebih mahal dan produksi mesin cuci menurun sampai nol. Dalam hal demikian berarti tidak ada biaya langsung dari suatu pajak sebab tidak ada penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah, tetapi ada beban bagi masyarakat akibat pajak tersebut, yaitu tidak ada lagi mesin cuci yang dijual di pasar, padahal mesin cuci itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Baiklah, rekan-rekan sekalian, kesimpulan dari materi kali ini yaitu
Berbagai jenis pajak memiliki dampak yang berbeda terhadap ekonomi dan masyarakat. Pajak dapat berdampak positif atau negatif, tergantung pada desainnya dan cara pemungutannya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat jenis pajak yang digunakan dan strategi pemungutannya guna mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang dampak pajak juga penting dalam perumusan kebijakan pajak yang efektif dan adil. Baiklah, sekian video yang saya jelaskan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.